Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan Mars Makassar Jaya. Hadirin dimohon tetap berdiri. Makassar kota indah bandar, niaga di timur, tempat bahari perkasa mengarung samudra. Rakyatnya berani berjiwa pantang mundur, giat bekerja satu tekad membangun negara di bawah pancaran sinar asli Pancasila. Majulah, Makassar, kota indah Makassar. Jayalah, Makassar, kota makmur bahagia. Sinar surya cahaya gemilang kebangkitanmu, mari kita buktikan segala karya kita. Tebal teratap huruf bangun kota baru, jadikan Makassar kota metropolitan jaya, kota indah megah perkasa sepanjang masa. Pancarkan sinarmu, kota angin memiri, sebarkan namamu ke seluruh dunia, ke seluruh dunia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih untuk paduan suara mahasiswa Universitas Hasanuddin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tentunya salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar biasa sekali tentunya Yes. pada malam hari ini Kami kita ucap- berkumpul bersama-sama di Center Point of Indonesia untuk menyelenggarakan agenda yang begitu sangat spesial. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang dalam acara Malam Syukuran peringatan Hari Ulang Tahun Kota Makassar ke-416. Boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah untuk Kota Makassar tercinta kita. dan tentunya juga di tahun 416 tahun ini kita pun juga punya tema yang begitu luar biasa, yaitu Next Gen for All. Ini adalah generasi-generasi yang nantinya akan membuat Kota Makassar lebih sukses lagi. Betul sekali. Lebih harum lagi namanya, bukan hanya di kancah nasional namun tentunya di dunia atau di internasional. Makassar Kota Dunia. Hadirin tahun yang berbahagia. Selanjutnya tentunya kita ingin menyapa tamu-tamu kehormatan kita yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Betul sekali, ini adalah sebuah kehormatan yang begitu sangat luar biasa besar untuk menyambut kehadiran para tamu undangan, para tamu spesial kita di malam hari ini. Kami ingin mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada anggota DPR RI fraksi PDIP Bapak Haji Andi Ridwan Witiri SH. Telah hadir bersama kita juga yang kami banggakan, penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI, bersama dengan Ibu Penjabat Tim Bergerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Haja Sofa Mal Bahtiar, SE. Dan juga kami ucapkan selamat malam dan selamat datang, selamat bergabung kepada Wakil Kapolri periode tahun 2020 Komjen Purnawirawan Profesor Dr. Gatot Edi Pramono MSI. Telah hadir bersama kita juga, selamat datang Konsulat Jenderal Australia, Mr. Truth Diaz. Dan juga we would like to say welcome from Konsulat Kehormatan Perancis Profesor Insinyur Ambotuwo DEA. Telah hadir bersama kita juga Konsulat Kehormatan Malaysia. Selamat datang kepada Bapak Dr. Andos Haji Bahar gitu MBA. Dan juga kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung Ketua Disabilitas Nasional Ibu Dante Rikmalia bersama seluruh jajaran Direksi Disabilitas Nasional Republik Indonesia. Selamat datang juga yang kami banggakan seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat malam, selamat datang Kasat Gaswil Sulawesi Selatan Densus 88 APT Polri. Selamat datang para wakil ketua, ketua komisi dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga tentunya selamat datang yang kami banggakan Wakil Wali Kota Makassar. Telah hadir bersama kita juga Ketua Tim Bergerak PKK Kota Makassar. Dan kami ucapkan selamat malam, selamat datang kepada seluruh para bupati dan wali kota, wakil bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Selatan. Telah hadir bersama kita juga yang begitu banggakan seluruh para wali kota Makassar pada masanya yang telah hadir bersama kita. Dan juga seluruh jajaran Forkopimda Kota Makassar juga telah hadir bersama-sama kita, para camat, Tipika dan juga para lurah sekota Makassar. Dan juga Bapak Ibu para RT, RW dan Dewan Lorong sekota Makassar. Dan pastinya yang juga sangat membanggakan, yang sangat kami hormati, para peserta karnaval dari Hari Ulang Tahun Kota Makassar. Sekali lagi masyarakat Makassar, mana tepuk tangannya untuk hari jadi Kota Makassar. Wow. Di mana tentunya banyak sekali rangkaian acara pada malam hari ini. Yes. Saya Rani. Dan saya Fafa, setelah kita dari set pertama di prosesi gala dinner dan kita akan melanjutkan puncak dari rangkaian hari jadi Kota Makassar ke-416 tahun, Rani. Nah, untuk memohon kelancaran seluruh rangkaian acara kita di malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga memohon agar Kota Makassar kita akan menjadi lebih baik lagi nantinya, di mana Amin. tentunya seluruh masyarakatnya akan semakin sejahtera. Amin. Kalau begitu kami mengundang dengan hormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Bapak Haji Irman SAG MSI, disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kiram. Ya Allah, ya Tuhan kami, di acara syukuran peringatan Hari Jadi Kota Makassar yang ke-416 ini, kami bermunajat menghadap kehadirat-Mu, mempersembahkan rasa syukur yang amat dalam atas berbagai nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan nama-Mu karena Engkau satu-satunya tempat kami menyampaikan harapan, mencurahkan segala isi hati yang terdalam. Semoga tema Hari Jadi Kota Makassar yang ke-416, Next Gen for All, dapat terwujud dengan damai dan penuh cinta kasih untuk Makassar dan Sulawesi Selatan yang lebih baik demi Indonesia yang lebih maju. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama Bapak dan Ibu demi kelancaran dan juga doa-doa yang kita panjatkan untuk Makassar lebih baik lagi, untuk Makassar menuju kota dunia. Baik, untuk agenda selanjutnya, ini adalah agenda yang juga begitu sangat penting dan ini adalah juga spesial. Betul. Untuk sesuai dengan tema kita pada malam hari ini untuk generasi-generasi berikutnya. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan sejarah Kota Makassar. Kami mengundang dengan hormat Ketua DPRD Kota Makassar Bapak Rudianto Lalo SH MH. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Pak PJ Gubernur beserta Porkompinda Sulawesi Selatan, Pak Wali Kota Makassar bersama Ibu Wakil Wali Kota beserta Porkompinda Kota Makassar, para hadirin, maafkan saya tidak menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Perkenankan saya dan izinkan saya membacakan sejarah singkat Kota Makassar. Pembacaan ini juga adalah pembacaan terakhir kali saya, karena tahun depan November 2024 saya tidak lagi menjadi Ketua DPRD. Izinkan saya membacakan sejarah singkat Kota Makassar. Awal kota dan bandar Makassar berada di muara Sungai Tallo, dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad 15. Sumber Portugis memberitakan bahwa Bandar Tallo awalnya berada di bawah kerajaan Siang di sekitar Pangkajene. Pada pertengahan abad ke-16, kalau bersatu dengan kerajaan kecil lainnya bernama Goa, mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitar akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai, mengakibatkan pendangkalan Sungai Tallo sehingga bandarnya dipindahkan ke muara Sungai Jeneberang. Disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para Ningrat Goa Tallo yang kemudian membangun pertahanan benteng Sumba Opu yang 100 tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota Makassar. Pada masa pemerintahan Raja Goa 16 didirikan benteng Rotterdam, yang pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional, dan internasional, sektor politik, serta sektor pembangunan fisik kerajaan. Masa itu merupakan puncak kejayaan kerajaan Goa, namun dengan adanya perjanjian Bungaya menghantarkan kerajaan Goa pada awal keruntuhan. Dari laporan saudagar Portugal maupun catatan-catatan lontara, diketahui bahwa peranan penting saudagar Melayu dalam perdagangan yang berdasarkan pertukaran hasil pertanian dengan barang-barang impor, dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil sekadarnya yang pada umumnya berbasis agraris. Makassar menguasai kawasan pertanian yang relatif luas
dan berusaha pula untuk membujuk para saudagar kerajaan di sekitar agar pindah ke kota Makassar. Sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di Bandar Niaga Baru Makassar. Hanya dalam seabad saja, Makassar menjadi salah satu kota niaga terbesar di dunia yang dihuni 100.000 orang. 20 besar di dunia. Perkembangan Bandar Makassar yang demikian pesat ini berkat hubungannya dengan perubahan-perubahan pada tatanan perdagangan internasional saat itu. Pusat utama jaringan perdagangan di Malaka ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1511. Sampai pertengahan abad 17, Makassar berupaya merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar timur Indonesia dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, kerajaan-kerajaan Walio di Buton, Bima di Sumbawa, Banggai dan Gorontalo di Sulawesi bagian timur utara, serta mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku. Secara internasional, sebagai salah satu bagian penting dalam dunia Islam, Sultan Makassar menjalin hubungan diplomatik perdagangan yang erat dengan kerajaan-kerajaan di Banten, Aceh, Indonesia bagian barat, Golkonda di India, dan Kekaisaran Ottoman di Timur Tengah. Hubungan Makassar dengan dunia Islam diawali dengan kehadiran Abdul Makmur Tunggal Khotib atau Dato' Ibandang yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang tiba di Tallo, saat ini Makassar, pada bulan September 1605. Beliau mengislamkan Raja Goa ke-14 Imang Rangi Deman Rambia dengan gelar Sultan Alauddin, dan Mangkubumi Imalengkaan Demanyon Rikarengkatangka atau Raja Tallo. Kedua raja inilah yang memulai memeluk Islam di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 9 November 1607, tepatnya hari Jumat, diadakan sholat Jumat pertama di Masjid Tallo dan dinyatakan secara resmi bahwa penduduk kerajaan Goa Tallo telah memeluk agama Islam. Pada waktu bersamaan diadakan sholat Jumat di Masjid Imalengkana di Sumbaopu. Tanggal inilah yang selanjutnya diperingati sebagai hari jadi Kota Makassar sejak tahun 2000. Yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 oleh almarhum Dr. Andes AB Amiruddin Maula SH, MSc selaku Wali Kota, yang sebelumnya hari jadi Kota Makassar diperingati pada tanggal 1 April setiap tahunnya. Makassar sebagai nama kota di masa pemerintahan Indonesia berubah menjadi ujung pandang sejalan dengan perluasan wilayah dari 21 km persegi menjadi 175,77 km persegi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang perubahan batas-batas daerah Kota Makassar, Kabupaten Goa, Maros, Pangkajene, dan Kepulauan dalam lingkungan daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 31/1971. Kemudian Kota Makassar ini dinamakan kembali menjadi Makassar pada tanggal 13 Oktober 1999 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wujud keinginan masyarakat dan mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Perkenankan saya membacakan wali kota dari masa ke masa. Pada masa pemerintah kolonial Belanda, 1. J.E. de Bruijn 1918-1927, De Groot 1927-1931, Beckingham 1931-1932, Van Leer 1932-1933, Derlah 1933-1934, Derla 1933-1934, J. Louis 1936-1942, pemerintahan Jepang, wali kota Yamasaki 1942-1945, pemerintahan Nika Brun 1945, Van Swieten 1945-1946, pemerintah Republik Indonesia Serikat, 1. Hamid Deng Gasing, 2. Kaimuddin 1950-1951,
J. Wawengkan 1951, Pemerintah Republik Indonesia 1. Samparak Delili 1951-1952, 2. Ahmad Dara Syahrudin 1952-1957, 3. Yunus Daimile 1957-1959, Latif Demasiki 1959-1962, Haji Arupala 1962-1965, Kolonel HM Daim Patompo 1965-1976, Kolonel Abustam 1976-1982, Kolonel Yan Siraif 1988-1993, Haji Andi Muhammad Galib 1994, Dr. Abdul Malik Bemastri 1994-1999, Dr. Andes Alwirum 1999, HB Amiruddin Maula SH 1999-2004, Insinyur Haji Ilham Arif Sirajudin 2004-2008, Insinyur Heri Iskandar hadir di sini, Puang Heri 2008-2009, Insinyur Ilham Arif Sirajudin 2009-2014, Insinyur Ramdan Pomanto 2014-2019, di sini juga hadir PJ Iqbal Swaib 2019-2020, berdiri Pak Iqbal. Profesor Dr. Yusran MSc, ini sejarah juga Prof. Yusran. Kemudian Profesor Rudi Jamaluddin, dan saat ini Bapak Insinyur Haji Ramdan Pomanto bersama Wakil Wali Kota Makassar Ibu Fatmawati Rusdi yang baru saja menyampaikan orasinya. Demikian sejarah singkat Kota Makassar. Saya ingin menutup dengan papasan Tauriolo. Manabila para bori, kapak mai para bayi. Kamaji antu rimang kasara, bori setre riman tangi. Kira-kira artinya, walau kita berjauhan, kita adalah saudara. Seperti hati kita sudah terpaut, seperti Kota Makassar, rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, begitu luar biasa sejarah yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Itulah wujud Kota Makassar dari tahun ke tahun dipimpin oleh sosok pemimpin yang begitu sangat membanggakan. Betul sekali, terima kasih sekali lagi kami ucapkan Ketua DPRD Kota Makassar Bapak Rudianto Lalo SHMH. Hadirin tamu yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari sosok pemimpin yang kita banggakan. Pencetus gagasan Makassar menuju kota dunia, Makassar tambah lebih baik, dan Makassar kota makan enak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sambutan Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Assalamualaikum. Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kira mati lampu ini skenario atau Selamat tengah malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati, yang kami banggakan, PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin bersama Ibu. Yang kami hormati dan kami banggakan, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Bapak Haji Andi Ridwan Witri SH. Yang saya hormati, Konsulat Jenderal Australia, Mr. Todd Dias, Konsulat Honorary Konsul Prancis, Profesor Dr. Institut Ambot Tua DEA, Konsulat Kehormatan Malaysia, Dr. Andes Haji Bahar Ngitung MBA, Ketua Komisi Disabilitas Nasional, Ibu Dante Rikmalia beserta seluruh Komisioner Disabilitas Nasional RI. Yang saya hormati jajaran Forkompinda Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Kasatgas
Wil Sulsel Densus 88 Polri, yang saya hormati para wakil ketua komisi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, para ketua, wakil ketua, ketua komisi, ketua fraksi DPRD Kota Makassar, Ibu Wakil Wali Kota Makassar yang kita cintai dan pasti kita akan rindukan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, sahabat-sahabat Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan yang saya tidak bisa sebut satu persatu, para wali kota pada masanya hadir di sini, Bapak Heri Iskandar, Profesor Yusran Yusuf, Pak Iqbal, yang kau hormati para rektor perguruan tinggi, para Forkompinda Kota Makassar, dan seluruh hadirin teman-teman, para media yang saya banggakan. 414 tahun lalu, di tahun 1607 lahirlah kota Mangkasara, kota tepian air yang indah di ujung muara, lahir dari kesepakatan dua raja bersaudara. Di hari Jumat setelah bersikir dan berdoa, bersatunya kerajaan Talo dan kerajaan Goa. Saat itu Makassar menjadi kota yang berjaya, menjadi 4 kota terbesar di Asia, kota dunia yang ramai seantero jagat raya, tempat semua saudagar sedunia bermitra, karena di Makassar semua saudagar punya hak yang setara. Sampai datang VOC dengan angkara murka, berpura-pura berdagang padahal ingin monopoli dan berkuasa. Akhirnya pemicu perang Makassar dengan pertempuran tiada tara. Perang yang membuat Makassar membara. 1667 lahir perjanjian Bungaya, perjanjian penuh huru hara, menyebabkan orang Makassar berdiaspora. 23 dari 32 panglima kerajaan Goa Talo menyebar seantero dunia sebagai protes akan perjanjian Bungaya. Orang Makassar tersebar seantero pesisir Nusantara. 300 tahun menjadi pedagang teripang di Australia, menjadi pendekar di Burma, Siam dan Malaysia, menjadi jenderal di Perancis Eropa, menjadi penjelajah di Madagaskar Afrika, menjadi pahlawan di negeri Nelson Mandela, bahkan ditemukan jejak orang Makassar di selatan Amerika. Itulah sejarah masa lalu yang sangat berharga, menjadi semangat inspirasi harga diri kita. Hari ini di malam yang penuh warna tapi gelap malam hari ini, di tempat titik tengah Indonesia yang 15 tahun lalu masih dalam imajinasi di ide kepala saya, kami tuangkan desain titik tengah Indonesia dalam bentuk Garuda, sebuah ruang tepian air yang baru di tengah kota, yang direklamasi dengan teknik mitigasi dan adaptasi pesisir, kini dinikmati dan menjadi nyata. Bersama kita hadir untuk mensyukuri ulang tahun kota yang semakin kita cintai, yang mengusung tema tentang keberlanjutan generasi, generasi unggul dengan kemampuan resiliensi, yang mau dipersiapkan menjadi pemimpin negeri. Izinkan kami melaporkan kepada masyarakat kota, sebagai pertanggungjawaban kami jalannya visi misi pasangan Adama. Hari ini kemajuan kota kita telah memiliki program dengan manfaat yang nyata. Makassar memiliki 2077 lorong wisata, dengan 21 konten program membuat lorong berdaya dan punya harga. Australia dan Amerika pun tertarik bekerja sama, menjadikan lorong wisata program dalam skala dunia. Merevitalisasi dengan 47 home care electric vehicle low carbon dalam program Dotorota. Teknik informasi Sombere dan Smart City yang sudah melegenda menjadi platform Makassar Big Data. Membangun kembali pusat kaki lima Kanderong yang semakin tertata. 100 gerobak mobile untuk pedagang kaki lima. Semua persoalan sosial dimitigasi dengan program Jagai Anak Tak. Moderasi beragama dengan jalan perkuatan kemenangan umat dan keluarga. Insya Allah bulan Januari 2024 banyak fasilitas baru segera akan beroperasi. City Gallery yang modern dan trendy. Mall pelayanan publik terdigitalisasi. Mall inovasi yang menginspirasi. Mall investasi yang berperspektus tinggi. Mall UMKM yang sudah dikurasi lewat inkubasi. Makassar Virtual Economic Center dengan teknologi tinggi terkini. Women Center yang inklusi.
PAUD lorong internasional dengan pendidikan usia dini, wastewater treatment skala kota yang terintegrasi, semakin terasa positioning kuatnya Makassar hari ini. Makassar telah menjadi kota inklusi karena sudah menjadi visi dan misi. Juga menjadi kota kreatif sejati. Kota makan enak juga telah terbukti. Kota Somber dan Smart City terbukti sangat melayani. Makassar Metaverse sedang diaktifasi. Kota festival menggantikan kota demonstrasi. Kota MICE yang lengkap dan nyaman semua datang di sini. Kota inovasi, objek studi tiru yang menginspirasi. Alhamdulillah, inflasi sangat terkendali. Pertumbuhan ekonomi lebih kuat dan lebih tinggi. IPM Kota Makassar termasuk tertinggi. Anak stunting terus diintervensi. Kemiskinan ekstrim konsisten diatasi. Makassar memiliki segudang prestasi, tapi juga masih memiliki banyak yang belum selesai. Kebersihan masih hanya mengandalkan petugas kebersihan Laskar Pelangi. Bukan karena masyarakatnya hidup bersih dengan kesadaran sendiri. Urbanisasi yang belum bisa terkendali menyebabkan banyak masalah sosial terdeteksi. Tahun 2024, Makassar akan memiliki MACA, yaitu kawasan olahraga indoor terintegrasi. Juga memiliki sirkuit internasional yang sangat bergengsi. Utility dalam skala kota segera dibenahi. Tahun depan harus kita lebih konsentrasi. Karena kita menghadapi pesta demokrasi yang rawan terpecah, terdisintegrasi. Mari kita terus membangun soliditas dan sosial kohesi untuk mencegah konflik yang selalu mengintai. Pilihan boleh beda, juga beda partai, tapi persaudaraan kita abadi. Karena kita punya tradisi, sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih. Makassar ibu kota provinsi, menjadi penjaga dan pemelihara budaya dan histori. Membangun rumah toraja dan perahu pinisi di Pantai Losari untuk menjadi dokumentasi literasi sejarah dan edukasi generasi. Makassar juga menjadi engine ekonomi. Hampir 40% kontribusi ekonomi Makassar untuk provinsi. Makassar telah menjadi etalasi sosial provinsi dengan sosial mitigasi. Terima kasih kami kepada provinsi karena sekarang bukan lagi menjadi ibu tiri. Terima kasih kepada gubernur, pemimpin kita di provinsi. Karena dengan pisang dan karamba sebagai inovasi, kota kabupaten semakin terintegrasi. Dan hari ini kabupaten kota sudah bisa serempak bersama menari dan bernyanyi untuk masa depan yang lebih berseri dengan ekonomi yang semakin terakselerasi. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Gubernur untuk menyampaikan orasi dalam rangka HUT Kota Makassar yang kita cintai. Makassar sebagai kota dunia telah terbukti. Banyak event internasional berhasil digelar dan mendapatkan apresiasi. 25 invitasi event global di luar negeri, Makassar sebagai pembicara inti. Puluhan kerjasama luar negeri telah diinisiasi. Hubungan dengan banyak negara dengan kolaborasi. Terima kasih kepada semua yang kami hormati. Sudah datang menghadiri acara kami walaupun gelap-gelap. Ini tidak puisi ini, tidak apa-apa. Ya. Terima kasih kepada semua panitia yang telah dengan semua inisiasi. Terima kasih kepada SKPD yang menjadi peserta karnaval atas semua partisipasi. Terima kasih kepada semua media atas semua penyebaran informasi. Kami mendoakan semuanya menjadi amal jariah di surga menanti. Malam ini izinkan kami menyampaikan solidariti kami dan simpati kami kepada rakyat Palestina yang kita cintai. Mewakili perasaan 1,5 juta masyarakat Makassar dengan kultur yang penuh empati. Sangat sedih melihat peristiwa Palestina hari ini. Tidak perlu kita menjadi orang berpendidikan tinggi. Cukup hanya dengan kebersihan hati. Tidak perlu kita harus menjadi muslim yang hakiki. Cukup hanya menjadi manusia sejati. Kepada semua saudara-saudari, mari perjuangkan Palestina dengan donasi. Insya Allah Pemkot akan mengkoordinasi. Dimulai dari celengan masjid selama 2 kali. Hai penjajah Palestina, negeri para Yahudi.
Engkau telah mudah mematikan generasi, tapi engkau tidak mampu mematikan para pemberani. Engkau dengan mudah memutarbalikkan bukti, tapi engkau tidak mampu mendiamkan fakta dan saksi. Engkau dengan mudah merobohkan bangunan-bangunan tinggi, tapi engkau tidak mampu merobohkan kokohnya hati. Engkau dengan mudahnya meratakan Gaza dengan amunisi, tapi engkau tidak mampu meratakan semangat para pasukan berani mati. Engkau bertempur untuk materi, Palestina bertempur demi ilahi. Engkau mampu menciptakan semua teknologi, tapi engkau tidak mampu menciptakan keberanian sejati. Karena keberanian sejati itu hanya milik Gaza, negeri para nabi. Terima kasih. Hadirin tamu berbahagia, terimalah persembahan Children Choir dengan judul lagu Etuna Tofuli Moman, binaan karya Dinas Kota Makassar.
Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Children Choir Etuna Tovoli Moment, Save Palestina. Hadirin tamu yang berbahagia. Untuk agenda selanjutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan. Kami mengundang dengan hormat penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin, MSI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita semua malam hari ini harus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya yang terhormat anggota DPR Republik Indonesia, Bapak Haji Andi Ridwan Witri, karena beliau telepon PLN maka nyala sekarang. Gitu. Beliau ini komisi yang mengawasi PLN dan kementerian yang ngurusi energi di Selatan. Jadi Tabe Meraja Pak Wali Kota tidak ada maksud sama sekali untuk menggelapkan. Habis gelap terbitlah terang. Dan di balik gelap itu kita merenung tadi, puisinya makin indah, kata-katanya makin terasa. Untung gelap. Jadi justru gelap tadi itu membuat kita sejuk, tenang, hikmat. Mendengarkan setiap untaian kalimat dari Wali Kota Makassar, jujur menggetarkan hati saya. Saudaraku yang saya muliakan, terutama pada malam hari ini, masyarakat Kota Makassar dan seluruh pemimpin Kota Makassar yang hari ini sedang memimpin, wali kota, wakil wali kota, beserta ibu wali kota, kemudian anggota DPRD yang terhormat Kota Makassar, Porkompimda Kota Makassar, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama atau budaya, bahkan Dewan Lorong katanya juga hadir malam hari ini, betul? Iya. Kemudian RT RW juga hadir di Makassar malam hari ini. Saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan masyarakat Sulawesi Selatan mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Makassar ke-416. Lebih tua dari Provinsi Sulawesi Selatan yang baru kita peringati ke-354. Ibu Ketua DPRD Sulawesi Selatan yang terhormat Andi Ina. Iya, yang baik. Jadi kami juga di provinsi kompak sekali, Pak Wali Kota. Jadi yang terhormat para anggota DPRD Provinsi Selatan, ini banyak sekali yang hadir. Tapi terima kasih semuanya, saya maafkan tidak saya sebutkan satu persatu. Yang pandangan mata Bu Andi Cicu, Pak Yushar, Pak Rahman Pinen, terus yang lainnya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi semuanya saya hormati. Kemudian sahabat-sahabat saya semua, tim provinsi dari Porkompimda, dari TNI Darat Laut Udara, Panglima atau yang mewakili, Pangdam 14, Damlam Tamal, Pangkopsau, Lanut, kemudian jajaran dari Kejaksaan Tinggi, Kota Makassar atau Kota Provinsi Selatan dan yang lainnya. Maafkan banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir pada malam hari ini. Ada Konsul Jenderal Australia, Mr. Tudias, mana? Katanya Mr. Tudias ini masih bujang. Mau di Makassar boleh, mau di Bone boleh, Selayar boleh. Saya siap melamarkan sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Ya. Tapi di Sunda yolo. Gitu lah, ya. Ya. Nanti tanya artinya apa sama wali kota, Mr. Tut. Iya, iya. Saudaraku semua yang saya muliakan, Tabe, karena saya membelakangi sebagian, bukan ada veteran kita, Tabe, orang tua kita, tokoh veteran, LPRI. Merdeka! Merdeka, ya, luar biasa.
ini orang tua kita. Karena beliau ada maka kita ada hari ini. Ini 416 tahun yang lalu, Jazirah Sulawesi Selatan adalah Jazirah pergolakan. Kita diadu domba oleh para penjajah-penjajah itu. Hari ini kita orang Sulawesi Selatan tidak mau lagi diadu domba. Saudaraku semua yang saya muliakan, para pemimpin Sulawesi Selatan dimanapun berada, silahkan untuk berkompetisi secara politik, untuk berkompetisi untuk memimpin lembaga-lembaga negara di tingkat nasional maupun daerah. Tapi kita orang Bugis Makassar sudah tidak mau lagi diadu domba. Setuju? Nah, kita bismillah. Saya sebagai Gubernur sementara Selatan yang sehari-hari sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang selama ini juga mengupayakan berbagai kerukunan sosial di seluruh Indonesia. Saya tidak mau kampung saya Sulawesi Selatan menjadi ajang adu domba. Setuju? Nah, kota Makassar ini 416 tahun yang lalu ada kota dagang seluruh dunia. Saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ini kota dagang. Seluruh orang di dunia datang ke sini. Negeri Makassar, kota besar Makassar ini. Seluruh dunia datang, berdagang di sini. Dikendalikan oleh pemimpin di wilayah ini. Hari ini tapi agak mengecil di kota Makassar. Penerbangannya hanya ke 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Saudi Arabia, ke Mekah. Jalur lautnya semua harus serba lewat Surabaya, Jawa. Jadi kita bilang ini hub timur, kota dunia yang dulu hari ini mengecil. Maka tugas kita para pemimpin selatan mengubah ini kembali menjadi kota benar-benar kota dunia. Walaupun tetap bagian integral dari negara Kesatuan Indonesia dan bagian integral dan kesatuan Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karenanya para pemimpin Makassar, kota Makassar, saya mengapresiasi upaya yang hebat para pemimpin yang dilakukan di kota Makassar beberapa waktu terakhir. Makassar hari ini menjadi kota dunia. Banyak orang di sini. Seluruh masyarakat dunia ada di sini. Bukan hanya kita saja. Hari ini Makassar sudah berubah dari 416 tahun yang lalu. Hari ini kota Makassar yang disajikan tadi dari awal sampai terakhir oleh Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota dan jajaran. Bahwa perpaduan etnik masih ada. Budaya yang kuat masih ada. Pada waktu yang sama kota ini berkembang menjadi kota modern, bahkan jadi kota dunia. Oleh karenanya bisa jadi akan terjadi sedikit kultur shock dalam proses perubahan ini. Tetapi ini adalah tantangan yang harus kita selesaikan sebagai para pemimpin di wilayah ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, kota Makassar menjadi kebanggaan kita semua. Makassar bukanlah sekedar nama kota. Dia juga mengandung nilai-nilai yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi. Ketika kita sebut Makassar, di situ hati dan jiwa kita bergetar sebagai orang Sulawesi Selatan. Makassar bukanlah sekedar kota, tapi Makassar dan nilai. Oleh karena itu, berbanggalah jadi orang Makassar. Berbanggalah jadi orang Bugis Makassar. Karena daerah ini bukan sebuah nama kota, tapi adalah sebuah nilai, sebuah sifat, sebuah karakter, sebuah jiwa, kepribadian yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ketika menyebut diri kita sebagai Makassar, disitulah membedakan kita dengan manusia lainnya dan bangsa lain di dunia. Kita punya karakter, kita budaya, kita punya kepribadian. Oleh karenanya saudaraku yang saya muliakan, kepribadian kita hari ini adalah kepribadian yang tidak mau lagi diadu domba. Kepribadian bersatu sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia, bagian integral dari Indonesia, dan kita sama-sama membangun kota ini. Saya sebagai mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh pemimpin di tingkat Provinsi Selatan mendukung sepenuhnya upaya yang baik dilakukan seluruh pemimpin di kota Makassar, seluruh masyarakat kota Makassar,
dan sekali lagi berbangga hati. Saya tahu Makassar ini banyak kehebatan dan kemajuan, penghargaan nasional dan internasional. Hampir semua penghargaan beberapa tahun terakhir ini di Sulawesi Selatan selalu ada kota Makassar. Hebat mantu wali kotanya. Iya. Macah, cerdas. Iya. Kita terbuka saja. Tidak banyak seperti dulu ada Pak Ridwan Kamil di Bandung. Saya ini dirjen politik. Ada Pak Anas di Banyuwangi. Salah satu wali kota hebat namanya Pak Ramdan Dani Pomanto. Dan wakilnya ada Ibu di sini. Kita menghargai. Jadi yang hebat kita katakan hebat gitu. Gitu. Yang ayam sayur kita katakan ayam sayur. Tahu ayam sayur, tahu? Iya. Saudaraku yang saya muliakan, ya banyak kemajuan di wilayah ini. Pada waktu yang sama tentu juga ada tantangan yang harus kita lakukan. Oleh karenanya sekali lagi kita mendukung kemajuan daerah ini. Sekali lagi sebagai gubernur, penjabat gubernur, saya mendorong betul daerah ini supaya kita rawat baik-baik. Tadi pidatonya wali kota mau mengubah. Tadinya saya dirjen politik itu setiap ditanya Makassar. Begitu Makassar yang muncul di televisi adalah bakar-bakar ban. Tapi berapa tahun terakhir ini saya lihat semakin baik. Semakin baik. Saudaraku yang saya muliakan, kehebatan kita itu bukan ditandai dengan bakar-bakar ban. Tapi sejauh mana Anda ciptakan, mengubah kemiskinan menjadi kekayaan, jadi orang-orang maju. Pendapatan per kapita yang hebat, bagaimana meningkatkan sejahtera masyarakat. Siri nafas saya hari ini harus diubah. Kita malu kalau masih miskin, malu kalau kita masih bodoh, malu kalau kita terbelakang, malu kalau daerah ini masih jorok misalnya gitu. Dan semua itu sudah diupayakan oleh seluruh pemimpin selatan di tingkat wali kota, DPRD, Porkompimda Kota Makassar, dan seluruh pemimpin di tingkat lorong-lorong, lurah-lurah, kecamatan di Kota Makassar. Terima kasih, sukses selalu pada Kota Makassar. Selamat hari ulang tahun dan ulang tahun ke-416, 1607-2023. Waktu yang sangat panjang peradaban membuat kita semakin dewasa dan tentu kita akan merawat kota ini. Kota ini adalah milik kita Makassar, milik kita Sulawesi Selatan, milik kita Indonesia, dan Mr. Tut. Ini adalah kota milik dunia. Maka kewajiban kita bersama menjaga daerah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.